Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda. Sore Ibu. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya kepada Ananda yang masih bersemangat gitu sore hari ini. Terima kasih juga sudah mau datang memenuhi undangan Ibu. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya panjang lebar, adakah yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Oke, kepada Ananda disilahkan. Baik kepada teman-temanku, alangkah baiknya kita memulai kegiatan pada hari ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Terima kasih Ananda. Semoga kegiatan kita kedepannya diberikan keberkahan dan kelancaran. Nah, Ananda pada tahu nggak kenapa Ibu undang ke sini? Tahu Bu. Ya, Bu. Oke, kita mau ngapain nih? Konseling kelompok. Benar, kita akan konseling kelompok. Udah ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Saya Bu, tahu Bu. Oke, kepada Ananda. Jadi teman-teman, kemarin saya sempat cari-cari internet sebelum melakukan konseling ini. Jadi konseling kelompok itu adalah konseling yang dimana bertujuan untuk mengentaskan masalah kita yang dilakukan berkelompok, mana masalah-masalah dari kita nanti akan kita ungkapkan dan dibahas secara kelompok. Oke, terima kasih ya Nanda. Jadi jawabannya benar anak-anak. Konseling kelompok ini adalah salah satu program dari bimbingan dan konseling yang nantinya akan membantu Ananda semuanya untuk mengentaskan masalah, di mana pengentasannya dilakukan dengan bantuan anggota kelompok. Nah, kemudian konseling kelompok ini memiliki beberapa aturan mainnya atau hal-hal yang harus kita patuhi. Pertama, kerahasiaan. Jadi kan di sini nanti kita akan membahas masalah-masalah pribadi tentunya ya, masalah pribadi dari Ananda semua. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih ternyata teman kita masalahnya ini, itu jangan sampai diketahui oleh orang lain, dijaga ya. Terus yang kedua, Ibu harapkan anak-anak Ibu datang konseling kelompok ini secara sukarela. Ada yang terpaksa? Tidak Bu. Oke, terima kasih ya sukarela semua. Kuat. Terus selanjutnya aturan mainnya yaitu anak ibu harus secara terbuka menyampaikan apapun masalahnya. Jadi nanti kita juga bisa saling senang gitu, saling sharing gitu, bagaimana menanggapinya, apa yang harus kita berikan gitu. Dan terakhir adalah kita harus tetap menjaga norma-norma. Kalau misalkan ada teman yang berbicara, jangan diganggu atau jangan fokus ke hal yang lain. Sampai sini paham? Paham Bu. Makasih. Dalam konseling kelompok ini ada beberapa tahapan. Pertama, tahap pembentukan. Di sana kita berkenalan. Karena banyak yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf. Seperti itu ya. Terus yang kedua ada peralihan. Terus selanjutnya kita memasuki kegiatan inti. Terakhir kalau kita udah selesai, ya udah selesai kegiatan kita bisa pulang. Oke, mungkin kita boleh kenalan dulu ya biar makin akrab ke depannya. Dimulai dari Ibu. Gini, cara perkenalannya misalkan sebutkan nama terus sekalian dengan gaya selfie andalan. Biasanya tuh kalau berfoto gimana sih gaya Ananda ini ya? Bisa? Contohnya, perkenalkan nama Ibu Regita Chaningsi, guru BK baru di SMA 12 Pekanbaru. Biasa dipanggil Ibu Gita. Halo Bu Gita. Halo Bu Gita. Mungkin boleh siapa yang mau duluan? Ananda dulu. Perkenalkan, nama saya Abim, saya dari IPS 2. Abim. Abim. Sangat jempol ya. Boleh siapa lagi? Perkenalkan nama saya Hafiz dari 12 IPS 3. Hafiz ya. Halo Hafiz. Perkenalkan Bu, nama saya Nadia dari IPS 7. Nadia. Nadia. Halo Nadia. Perkenalkan nama saya Reza dari 12 IPS 4. Halo Reza. Oh iya Reza Oh, sama. ya, sama ya. Coba dia agak Ada apa maco nih? ya. Baki. Jadi Ananda semua sudah saling mengenal. Sudah Bu. Sudah Bu. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke tahap serius nih, ada yang mau permisi dulu nggak? Tidak Bu. Dia mau makan. Oh udah mau makan. Oh, Boleh oke. sambil dimakan juga nggak apa-apa, karena kita enjoy aja ya. Oke Bu. Ya berarti udah pada siap? Sudah Bu. Ya makan nggak Sudah, Bu. apa-apa. Oke, jadi kan kita tadi konseling kelompok nih ceritanya membahas masalah pribadi.
Nah, contohnya tuh kalau ibu masalah pribadinya misalkan ibu lagi pusing, banyak tuntutan tugas di majelis guru. Mungkin Ananda lainnya punya permasalahan yang berbeda, boleh disampaikan. Ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Saya Bu, Kepada Hafiz boleh? mungkin permasalahan dari saya sendiri Bu, itu gamun Gamon ya, gamun terhadap mantan saya. oh masih menggamunkan mantan. Bukan sulit melupakan dianya, tapi sulit melupakan kenangan bersama. Saya kenangan emang akan sulit dilupakan ya. Kemarin Hafiz. nggak mau terus kan. Makanya jangan Ada mabuk. lagi? Ya. Saya Bu, Oke, kepada Abim, kalau saya ini masalahnya emang nggak terlalu serius sih Bu, tapi cukup mengganggu saya Bu. apa itu? Saya fobia sama kucing. Fobia sama kucing Jadi ya. emang kan tempat saya itu ibu saya tuh mengelola apa ya, kayak adopsi hewan gitu Bu. Jadi orang yang mau adopsi kucing atau anabul anjing ya anjing. Nah itu cenderung tampung di dekat rumah saya Bu. Ditampung anjing sama kucing. Iya anjingnya ditampung. Anjingnya. Oke. Jadi setiap saya mau pergi keluar rumah pasti selalu dikejar sama kucing anjingnya. Jadi saya tuh merasa Takut Iya, takut, Terima Bu. kasih sama Ya. kucing. Terima kasih. Ada lagi? Saya Bu, permasalahan saya akhir-akhir ini Bu, saya itu sedang dilema Bu. Dilemanya itu Bu, saya itu ingin, kan saya udah kelas 12 Bu. Nah jadi orang tua saya itu memberikan pilihan Bu, antara mau menikah atau mau lanjut lagi Bu, ke jenjang selanjutnya kuliah gitu Bu. Jadi saya dilema Bu, karena kalau menikah juga oke calonnya Bu, kalau misalnya mau kuliah juga oke gitu. Dia bimbang ya antara Iya, mau Bu. menikah muda atau melanjutkan studi. Iya Bu. Oke, kan Anda yang terakhir boleh? Oke, mungkin kalau misalkan dari saya itu saya agak sedikit ragu dengan pilihan saya Bu. Ragu ini sampai sekarang ya Bu, berhubung saya kelas 11 saya ragu saya mau masuk jurusan apa, IPA atau IPS, karena jujur sekarang saya di IPA itu sangat bosan Bu, karena ya fisika, jumpa kimia itu saya kurang Bu, tapi saya unggul di sejarah, di ekonomi gitu Bu. Kasih Ananda ya. Jadi tadi mungkin Anda telah mendengarkan ya masalah teman-temannya. Yang pertama dari Hafiz itu ada dia gagal move on sama kenangannya, bukan sama orangnya, tapi kenangan di dalamnya. Terus ada Abim juga yang permasalahannya dia tuh fobia sama kucing. Ada Nadia, dia bimbang nih mau menikah muda atau kuliah, karena dua-duanya sama-sama kayaknya bagus nih gitu. Terus terakhir ada dari Reza ya, dari Reza itu bimbang mau masuk IPA atau IPS. Menurut anak-anak ibu, masalah teman-temannya apa yang mau dibahas? Tadi si Reza. Oke, baik, terima kasih Bu sebelumnya. Kali ini menurut Reza itu yang dibahas permasalahannya Queen Bu, karena permasalahannya Queen itu tentang masa depannya. Kalau misalkan dia yang pertama itu dia kan pengennya nikah muda. Oke, memang nikah muda itu adalah bagian dari kesempurnaan agama, khususnya agama Islam, dan tidak dipungkiri juga bahwasannya kuliah itu juga penting. Jadi sama-sama masa depan gitu. Jadi saling berkesinambungan. Bu, mungkin salah pilih jualan podcast ya. Iya, itu Bu. Takut ya kan salah langkah gitu. Yang lain gimana, ada pendapat lain? Saya setuju sama Reza Bu. Tadi saya juga ingin menunjuk masalah Queen karena memang nikah itu enak. Saya belum nikah loh. Saya cuma membayangkan pagi bangun istri, dimasakin istri, supaya ada yang nemenin. Iya. Jadi saya rasa masalah nikah itu enak. Terus apalagi dia Queen bilang calonnya tuh cukup sesuai dengan buat dia. Iya. Jadi Ya, kalau aku udah Apalagi dia ada calonnya kan berarti enak Iya, ya gitu. bener. Bang. Oke, jadi sepakat ya kita akan membahas masalah dari Queen. Oke. Nikah. nikah. Jadi Queen Jualan mungkin podcast. boleh diceritakan lebih lanjut nih tentang masalahnya. Nah, jadi terima kasih kepada Ananda semua yang telah memberikan saran dan pendapatnya. Mungkin Queen bisa mengambil apa sih yang bisa Queen lakukan ke depannya dari saran teman-teman tadi.
Oke Bu, jadi dari saran teman-teman, pendapat teman-teman nih Bu, Queen dapat ngambil kesimpulan. Yang pertama itu Queen harus meyakinkan diri sendiri apakah Queen itu memang sudah siap untuk melanjutkan ke pernikahan atau justru ke perkuliahan. Terus juga ada juga saran dari teman yang lain tadi untuk melakukan sholat istikharah. Nah, terus habis itu juga Bu, Queen juga harus banyak-banyak lagi cari kayak pengalaman dari orang lain, gimana sih yang nikah muda itu, bisa nggak nanti Queen menjalani itu. Terus juga Queen harus juga cari dari pengalaman dari kakak atau siapapun itu kayak gimana sih dunia perkuliahan, jadi agar kedepannya Queen tidak salah mengambil langkah. Baik, terima kasih ya Queen. Jadi memang harus dipertimbangkan secara baik daripada nanti kata Hafiz kalau salah langkah bisa jualan pop ice loh ya. Ya Bu. Mungkin komitmen dari Queen tadi itu adalah agenda terakhir kita mengingat waktu konseling kelompok yang telah habis ya Ananda semuanya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada nggak Ananda yang ingin memberikan kesan dan pesannya terhadap kegiatan kita sore hari ini? Saya Bu. Oke, kepada Nah, Nadia. jadi kesan dari Queen sendiri Bu, jadi Queen sangat merasa senang berada di lingkungan teman-teman ini karena dari sini Queen bisa menemukan hal-hal baru, pemikiran-pemikiran baru. Terus juga kegiatan ini tidak membosankan Bu. Terus pesannya mungkin kan kita akan melakukan lagi nih Bu. Nah, boleh cari suasana baru dan metode baru gitu. Mungkin ada yang harus diperbaiki supaya suasananya itu tetap oke. Terima kasih Queen atas masukannya juga ya tadi. Ada lagi beberapa pesan mungkin ke depannya atau kita mau ganti hari, ganti jam, ganti tempat. Saya Bu. Boleh? Pada Habib? Sebelumnya terima kasih ya Bu karena telah memilih tempat ini. Ini merupakan nuansa baru bagi saya sendiri belajar di alam terbuka ini. Tapi mengingat ini sore kan Bu, jadi sudah mulai banyak kendaraan yang berlalu lalang sehingga mengganggu pembicaraan kita. Terus juga hewan-hewan serangga juga sudah mulai berterbangan. Banyak nyamuk ya? Iya, banyak nyamuk. Jadi mungkin untuk tempatnya bisa di sini, tapi waktunya yang diganti, ataupun jamnya tetap sore, tapi ruangannya ini ganti. Baik, terima kasih ya Habib. Ya, Bu. Mungkin nanti bakal Ibu pertimbangkan lagi dan akan Ibu infokan kepada Ananda sekalian. Nah, karena tadi kita berawal dari doa, maka untuk mengakhirinya kita ucapkan sama-sama Alhamdulillah. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas waktu Ananda telah mengikuti kegiatan konseling kelompok. Akhir kata, apabila Ibu ada salah, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.